Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Fadilah, mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi Diploma 3 Kebidanan semester 2. Di video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu mengenai anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan HB. Ibu kesini, kunjungan kesini ada keluhan apa ya, Bu? Ini Bu, saya kan sudah usia 8 bulan ya, sebenarnya. Kenapa keluhan saya sering sekali buang air kecil, Bu? Oh, jadi sering buang air kecil? Ya. Sebelumnya saya datang terlebih dahulu ya, Bu. Ibu dengan ibu siapa namanya? Ini sekarang kita. Usianya berapa, Bu? Usia saya 28 tahun. Bu, suku kebangsaan? Sunda ya? Sunda. Agamanya, Bu? Islam ya? Islam. Mohon maaf, pendidikannya ketiga. Bisa diperjelas pendidikan apa ya? Ketiga administrasi bisnis. Mohon maaf, pekerjaan saatnya apa ya? Saya seorang guru. Alamat rumahnya di mana? Alamat rumah saya di Perum, Pesona Baru, Blok F10, nomor 3A, RT 20, RW 6, Desa Kalang Surya, Kecamatan Langas Depok, Kabupaten Karawang. Lepas sekali. Oh iya, Bu, nama suami Ibu siapa ya? Ibni Lazuardi Mardiana. Usianya, Bu? Usianya 30 tahun. Sukunya sama ya, Sunda. Agama Islam ya? Ya. Pendidikannya, Bu? S1. Ekonomi syariah. Syariah. Ini pekerjaannya apa ya, Bu? Sama Bu juga. Sama ya, Bu? Sekarang masuk ke kunjungan saat ini ya, Bu. Tadi Ibu untuk memeriksakan kehamilan 8 bulan dengan keluhan sering BAK ya. Ibu sebelumnya tahu nggak tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda bahaya kehamilan? Enggak. Tidak ya. Ibu harus mengetahui yaitu yang pertama dari kepala yang hebat, lalu di ulu hati, pandangan kabur, pergerakan cairan vagina, pergerakan janin berkurang, dan OEDM. Itu ya, Bu. Pertama yang dilakukan adalah menyapa pasien dengan sopan dan ramah, menanyakan keadaan pasien, memperkenalkan diri kepada pasien, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan serta tujuannya, dan melakukan tindakan atas persetujuan pasien. Setelah menyetujui tindakan yang akan dilakukan, lalu dekatkan alat. Alat yang dibutuhkan diantaranya yang pertama stetoskop, yang kedua tensimeter, ketiga termometer, keempat jam tangan, yang kelima bak instrumen, dan di dalam bak instrumen terdapat handscoon dan kapas alkohol. Setelah mempersiapkan alat, tindakan selanjutnya adalah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, atur posisi pasien senyaman mungkin. Pasang handscoon tanpa menyentuh bagian yang steril. Lalu, pastikan termometer di bawah garis 35 derajat Celcius. Kemudian, masuk ke tindakan yang pertama, yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh dengan meletakkan termometer di bagian aksila. Tindakan yang kedua, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Sing-singkan lengan baju pasien, kemudian pasang mangset di lengan pasien. Tindakan yang ketiga yaitu pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi dilakukan dengan meraba denyut nadi dan menghitung selama 1 menit. Tindakan yang keempat yaitu menghitung pernapasan, yaitu dengan menghitung pernapasan pasien selama 1 menit. 1 kali pernapasan sama dengan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Yang terakhir, hasil pengukuran suhu tubuh. Setelah pemeriksaan tensi, nadi, dan pernapasan selesai, ambil termometer yang ada di aksila pasien, kemudian lihat hasil pengukuran. Bertujuan untuk mengukur nilai HB darah di dalam tubuh. Berikut alat yang akan digunakan. Hemometer.
Bahan yang akan digunakan diantaranya yang pertama yaitu darah, Aquades, pipet tetes, alat hematometer diantaranya sikat tabung, pipet tetes, tabung HB, pipet darah, batang pengaduk, selang aspirator, botol coklat berisi HCl 0,1 N, HB meter untuk membandingkan warna, dan yang terakhir tisu. Tindakan yang pertama yaitu HCl akan dipipet menggunakan pipet yang kecil, lalu dimasukkan ke dalam tabung HB meter sampai tanda batas 2, lalu tabung disimpan di dalam HB meter. Lalu prosedur kerja kedua yaitu pengambilan darah dengan menggunakan pipet darah. Pipet disambungkan dengan selang aspirator, kemudian dimasukkan ke dalam tabung darah, dan dibiarkan darah terpipet sendiri hingga tanda batas yang ada pada pipet darah. Lalu dipastikan tidak ada gelombang darah yang masuk ke dalam pipet darah. Setelah darah yang dipipet sudah mencapai tanda batas yang ada pada pipet darah yang ada pada pipet darah dimasukkan ke dalam tabung HB meter yang sudah berisi HCl 0,1 N. Dimasukkan secara perlahan hingga tidak ada darah yang tersisa di dalam pipet. Setelah darah sudah dicampurkan dengan HCl 0,1 N dalam tabung HB, kemudian diaduk menggunakan batang mengaduk kecil. Diaduk hingga kedua bahan tersebut homogen. Setelah kedua bahan homogen, tabung HB ditaruh di HB meter untuk memulai pemeriksaan dengan membandingkan warna. Warna yang ada pada tabung berbeda dengan warna yang ada pada tabung HB meter. Karena itu, pada tabung HB meter akan ditambahkan Aquades dengan menggunakan pipet tetes secara perlahan. Menambahkan Aquades dilakukan hingga warna yang ada pada tabung HB sama dengan warna yang ada pada tabung HB meter. Setelah penambahan Aquades, jika warnanya yang ada pada HB meter belum sama dengan warna yang ada pada tabung HB, maka Aquades akan terus ditambahkan. Penambahan Aquades dilakukan secara perlahan sambil dengan menggunakan batang pengaduk. Penambahan Aquades harus perlahan, karena jika Aquades ditambahkan secara berlebihan, maka nilai HB yang akan kita dapatkan akan jadi nilai yang salah. Jika Aquades ditambahkan secara berlebihan dan mendapatkan nilai yang salah, maka pemeriksaan dilakukan harus diulang dari awal. Jika warna belum sama, Aquades terus ditambahkan hingga warna sama dengan warna yang ada pada HB meter. Setelah kedua warna sama, maka nilai HB dilihat pada tabung meter. Nilai yang ada pada tabung HB meter adalah nilai HB dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Metode HB Sahali adalah metode yang konvensional sehingga membutuhkan ketelitian dalam pemeriksaannya. Setelah semuanya sudah selesai, alat dan bahan disimpan kembali.